wabarakatuh. Apa kabar hari ini sahabat sehat RSML? Saya harap sahabat RSML semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Bagi yang sedang tidak enak badan, semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Baik, hari ini kita akan membahas seputar RSML. Hari ini tema kita adalah perlu layanan emergensi, panik button jawabannya. Sahabat RSML pasti mungkin beberapa sudah punya aplikasinya mungkin bahkan ya, karena ini aplikasi terbaru dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sebenarnya panik button ini apa ya, bagi yang belum tahu atau bagi yang masih penasaran meskipun sudah install aplikasinya. Sudah ada bersama kita di sini promotornya langsung, salah satu promotor beliau dari panik button RSML, ada Nurse Munif. Assalamualaikum Nurse Munif. Waalaikumsalam Bu Nirma. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih bisa menyempatkan waktunya ya untuk ngobrol-ngobrol bareng saya di sini ya. Nih tema kita hari ini kan terkait panik button. Ini aplikasi terbaru kita ya Nurse ya. Kira-kira panik button ini apa ya? Mungkin sahabat saya RSML banyak yang belum tahu tentang aplikasi terbaru kita. Monggo Nurse Munif. Terima kasih Bu Nirma. Jadi panik button ini adalah suatu aplikasi ya yang berbasis Android ya. Dan aplikasi ini fungsinya untuk memudahkan ya kita dalam menghubungi IGD Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Jadi para pemirsa tidak usah mencari nomor kontak lagi di handphone pemirsa, langsung menggunakan panik button ini. Dalam waktu beberapa detik, insya Allah petugas kami akan menghubungi balik ke pemirsa yang menggunakan aplikasi panik button tersebut. Seperti itu Bu Nirma. Jadi mungkin ada sahabat sehat RSML yang bingung nih kalau misalnya ada kejadian emergensi atau membutuhkan bantuan dan tidak tahu harus menghubungi siapa, bisa menghubungi bisa pencet gitu ya. Sebenarnya alasan apa sebenarnya yang timbul pada saat itu yang mendasari kira-kira RSML ini perlu nih punya aplikasi yang bisa memudahkan warga Lamongan mungkin ya, sahabat sehat RSML semua, kalau misalnya dalam kondisi tertentu supaya lebih cepat tertangani seperti itu. Oh ya, jadi sebelum kita munculkan aplikasi ini, jadi ada beberapa masukan dari masyarakat ya. Mereka mengeluhkan bahwasanya untuk menghubungi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu agak sulit ya, karena mungkin pas ditelepon kemudian sibuk atau bagaimana seperti itu. Nah, dari masukan-masukan dari masyarakat tersebut, kami di UGD berupaya untuk menanggapinya itu dengan menginstal atau membuat suatu aplikasi yang namanya panik button ini. Untuk panik button ini pemirsa bisa menggunakan saat emergensi. Contohnya saat di rumah ada keluarganya yang sakit, perlu perawatan ke rumah sakit, bisa menggunakan aplikasi ini. Atau saat berkendara ada kecelakaan lalu lintas, pemirsa bisa langsung menekan aplikasi ini. Seperti itu Bu Nirma. Oke Nurse. Jadi sebenarnya justru hal yang mendasari ini malah permintaan ya, adanya keluhan dari masyarakat kalau misalnya menghubungi rumah sakit itu agak sulit, kemudian bingung kalau misalnya ada kejadian emergensi atau mendapatkan kondisi emergensi, itu cara menghubunginya sulit. Ya, dengan adanya aplikasi ini nanti akan lebih mempermudah semuanya ya Nurse ya. Betul ya. Jadi kami mendeklar setelah para pemirsa menombol aplikasi ini, tidak lebih dari 2 menit harus sudah dihubungi oleh petugas kami, seperti itu. Oh
Ya. begitu. Jadi ketika ada ada panggilan dari panic button, Ya, langsung segera bisa segera direspon. dihubungi, ya. Nah, gimana cara dapetin supaya kita bisa dapat aplikasi ini, Nurse? Iya. Jadi untuk mendapatkan aplikasi panic button ini, jadi pemirsa bisa buka di Play Store ya. Jadi yang untuk awal-awal ini kita masih memakai Android ya. Jadi belum bisa menggunakan Apple ya. Jadi Oh, yang iPhone belum bisa. belum bisa. Jadi kita menggunakan Android dulu ya. Jadi buka di Play Store, kemudian ketik kata kunci di situ aplikasi panic button RSML ya. Maka akan muncul logo Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang berwarna merah, itu ada tulisannya panic button Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Setelah itu diinstal. Nah, setelah diinstal maka nanti akan aplikasi itu meminta nomor telepon ya, nomor telepon dari pemirsa untuk didaftarkan ke aplikasi tersebut. Nah, setelah diisikan oleh nomor telepon tersebut, maka aplikasi akan secara otomatis akan memverifikasi. Setelah memverifikasi sudah sukses, maka aplikasi itu sudah siap digunakan untuk keperluan-keperluan seperti itu. Oh, jadi nggak susah juga ya, Nurse ya. Jadi cuman install, kemudian masukkan nomor HP dan verifikasi sudah Ya, bisa dipakai. Sudah. Jadi memang kita buat semudah mungkin ya, tapi manfaatnya banyak seperti itu. Oke. Nah, setelah ada aplikasi terpasang di Android kita ini, Nurse, Ya. kemudian cara penggunaannya gimana? Meskipun misalnya ya ada, kita lihat ada kecelakaan di jalan atau mungkin ada orang yang butuh bantuan, itu cara penggunaan dari aplikasi tersebut seperti apa? Ya. Jadi begini ya para pemirsa, untuk menggunakan aplikasi panic button ini, setelah para pemirsa menginstal ya aplikasi ini, buka aplikasi tersebut ya. Setelah terbuka aplikasi tersebut, jangan lupa ya, kalau bisa itu untuk settingan di handphone itu kan ada GPS itu ya, kalau bisa diaktifkan sehingga kami yang di rumah sakit itu akan menerima lokasi ya, lokasi dari teman-teman atau para pemirsa yang menekan aplikasi tersebut. Nah, setelah terbuka itu aplikasi, maka tekan selama kurang lebih 2 detik. Jadi kalau ditekan kurang dari 2 detik itu tidak bisa terhubung. Memang kita menggunakan waktu 2 detik supaya tidak dibuat untuk mainan ya. Kadang-kadang kan kita tertekan kurang dari 1 detik ya, itu menghindari seperti itu sehingga gitu. kita buat waktu untuk menekan itu kurang lebih 2 detik. Oh seperti gitu, itu. jadi agak Ya, sedikit setelah nahan gitu ya. 2 detik kita tekan, maka aplikasi tersebut itu akan bekerja sendiri ya. Kemudian di sistem kami itu akan muncul notifikasi bahwasanya ada panggilan atau minta bantuan dari yang menekan panic button tersebut. Di situ sudah lengkap, ada lokasi yang menekan itu di mana ya, berapa kilometer dari rumah sakit ya, itu sudah tampak di situ. Nah, setelah ada notif itu, maka petugas kami akan segera menghubungi dari para pemirsa yang menekan itu. Seperti itu, Bu Nurma. Iya. Jadi cukup mudah ya, sahabat sehat RSML. Ya. Oke, cara kerjanya. Jadi ketika sahabat sehat RSML semuanya itu menekan panic button tersebut, kemudian dihubungi ya, yang menekan panic button kemudian tersebut dihubungi, kemudian cara kerjanya seperti apa? Kemudian tim-timnya seperti apa yang akan menghubungi atau datang langsung ke TKP ya, ke lokasi? Ya. Jadi begini, cara kerja dari sistem ini, ketika di sistem kami ada notifikasi ya, maka
petugas itu akan menghubungi balik. Jadi ini petugas manusia, bukan robot. Bukan mesin ya. Jadi manusia yang memang sudah kita siapkan, sudah ada sertifikasi, ada pelatihan kegawat daruratan ya. Untuk petugas kami ini kelebihannya adalah di samping bersertifikasi, petugas kami terdiri dari perawat dan dokter, sehingga para pemirsa tidak usah khawatir bahwasanya petugas kami ini sudah tersertifikasi. Setelah itu kita akan meluncur ke lokasi ya. Sebelum teman-teman yang mau nyampe ke lokasi itu dari call taker kami itu akan menghubungi yang tekan call taker itu sambil istilahnya itu mengajari bagaimana cara untuk supaya tidak lebih, kalau bahasa Jawa mengatakan supaya tidak lebih nemen lah istilahnya penyakitnya. Jadi ada kiat-kiat ya dari panduan dari call taker kita untuk mengajarkan keluarganya supaya diberi ini seperti itu. Jadi petugas kami itu ada 2 ya. Jadi 2 itu maksudnya 1 call taker, yang satunya lagi adalah petugas penjemput, sehingga fokus ya kalau ada panggilan call taker ini yang bertugas untuk memberitahu dari petugas penjemput tersebut. Seperti itu Bu Nirma. Oke, jadi artinya kalau sahabat sehat RSML semua dalam kondisi yang emergensi kemudian menekan panic button, jangan jauh-jauh dari ya. HP-nya ya, karena tidak selang lama pasti sahabat sehat RSML akan dihubungi oleh call taker dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan juga sahabat RSML akan diberi panduan, misalnya penanganan apa yang bisa dilakukan sambil petugas yang satunya lagi meluncur ke lokasi. Betul ya. Oke. Seperti itu. Ya berarti pasti manfaatnya banyak sekali ya nurse ya. Ya mudah-mudahan seperti ini ya. Jadi harapannya dengan adanya aplikasi ini maka sahabat sehat RSML semua diberi kemudahan dalam mendapatkan pelayanan secepat mungkin. Oke, sahabat sehat RSML monggo silahkan bertanya kalau misalnya ada pertanyaan terkait panic button ini. Mumpung ada Nurse Munif di sini yang bisa menjawab apapun pertanyaan terkait panic button ini, silahkan. Kemudian saya tanya lagi ya Nurse ya, kayaknya ini memang menarik sekali dan memang yang dibutuhkan itu aplikasi yang seperti ini. Kira-kira ini bisa dijangkau, Lamongan ini kan luas, ya ada sampai mana-mana ya. Betul. Ini bisa dijangkau semua area Lamongan dan sekitarnya atau ada batasan area ini, Nurse? Ya. Jadi untuk batasan aplikasi ini, jadi untuk batasan awal ini kami menggunakan radius 20 km. 20 km nanti akan kita jemput. Tapi kalau lebih dari 20 km kami bekerja sama dengan klinik-klinik yang lain ya untuk berupaya menangani pasien tersebut. Jadi bisa aja semisal ini ternyata radiusnya 50 kilo ternyata atau 30 km lah. Kan nggak mungkin kita datang ke sana. Karena apa kita nggak ke sana? Karena jarak antara kita ke semisal 50 kilo itu kan terlalu lama. Jadi kalau kita bekerja sama dengan klinik-klinik yang lain itu kan lebih efektif. Jadi kita akan call ke klinik terdekat untuk minta bantuan supaya diantarkan. Kalau di klinik itu misal bisa menangani ya ditangani di klinik itu dulu. Tapi kalau memang pasiennya ini penyakitnya berat ya kita minta tolong ke klinik-klinik terdekat itu untuk mengantarkan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Seperti itu Bu Nirma. Oke. Jadi sahabat sehat RSML yang mungkin radius lokasinya lebih dari 20 km jangan berkecil hati karena tetap bisa digunakan panic button tersebut, tapi akan dialihkan. Ini juga supaya penanganannya akan lebih cepat karena kalau misalnya
di jarak yang agak jauh kan penanganan juga akan terhambat juga. Ada pertanyaan ini Nurse dari Edparto Waskito. Beda tim TRJ dengan mobil sehat apa? Oh ya. Oke, Gitu. terima kasih yang bertanya ya. Jadi bedanya tim TRJ ya, TRJ ini adalah tim rujuk jemput ya. Kami menamakan di IGD rumah sakit ini memang sebagai tim rujuk jemput yang fungsinya sudah saya jelaskan, menjemput dan merujuk seperti itu. Bedanya apa dengan mobil sehat? Kalau mobil sehat itu kan hanya mobilnya saja ya, istilahnya itu kendaraannya. Kalau kita di tim TRJ itu selain fasilitas ambulannya lebih lengkap ya, lebih lengkap, kita lengkapi semua terkait dengan kegawatan ya. Di samping itu juga ada petugas yang sudah terlatih ya. Petugas terlatih yang sudah tersertifikasi ya, baik dari perawat maupun dokter. Dan juga ya nanti selama perjalanan itu ada petugas kami yang tadi itu memberi petunjuk ke keluarganya supaya pasien ini tidak menjadi lebih parah seperti itu. Oke, Itu bedanya. seperti itu ya. Bagi sahabat RSML mungkin ada yang bingung ya TRJ karena kita belum Iya. sempat bahas ini tadi TRJ Nurse. Ya. Iya. Jadi tim TRJ itu bagian dari Panic Button. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi Panic Button itu suatu aplikasinya, petugasnya namanya Tim TRJ tadi ya, tim oke. TRJ seperti itu, Bu Nirma. Oke, Ya. jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan ini dari Desi Hapsari 19. Mohon izin bertanya, bila ada pasien dengan gejala COVID-19, apakah bisa dilayani? Oke, terima kasih. Pertanyaannya yang bagus ya. Jadi memang bisa ya. Jadi walaupun pasien dengan gejala COVID ya, tetap bisa kita layani ya. Dan ini sudah sering kita lakukan. Ada pasien-pasien yang probable, istilahnya mengarah ke COVID, kemudian minta bantuan ke kita untuk menjemput, ya kita jemput dengan protokol kesehatan yang sesuai seperti itu, Bu Dirma. Oke, jadi seperti itu ya Mbak Desi. Karena begitu pencet panic button kan pasti ada yang menghubungi. Dari situ kita bisa tahu ya ini gejalanya mirip-mirip apa enggak. Betul, jadi ya. dari situ juga kita bisa menyiapkan peralatan yang tepat untuk menangani seperti itu ya Nurse ya. Iya. Ada lagi nih pertanyaannya banyak sekali, alhamdulillah. Batasan gawat darurat yang dilayani tim TRJ seperti apa? Apakah semua penyakit dilayani? Karena kepanikan setiap orang kan bermacam-macam. Ya betul ya, pertanyaan bagus karena orang paniknya beda-beda ya. Betul ya. Jadi gini, jadi panic button ini kan memang konsepnya adalah lebih ke gawat daruratan ya, ke emergensian ya, kegawatan, sehingga kita akan menjemput ya. Tapi saat kita menerima notifikasi itu, kita kan mengasesmen dari pasien tersebut. Jadi saat kita telepon ya, itu petugas akan mengasesmen, oh ini layak dijemput seperti itu. Jadi nanti saat petugas menelpon itu akan bisa memutuskan ini layak dijemput atau memang ini bisa ditunda besok ke rawat jalan misalnya, seperti itu. Oh gitu ya, artinya nggak usah bingung-bingung dulu ya sahabat sehat RSML. Kira-kira ada kekhawatiran silahkan pencet aja panic buttonnya, nanti petugas yang akan telepon balik dan di situ akan dikaji ulang apakah kondisi ini perlu penjemputan atau tidak, seperti itu. Jadi pokoknya ini Bu Nirma, yang penting para pemirsa itu jangan takut untuk memencet aplikasi tersebut. Jadi nanti dari tim kita itu akan mengasesmen, menganalisa ya, oh ini kita jemput seperti itu ya. Oke. Ada lagi dari @munasrib _Swawan. Apakah layanan ini berbayar? Biayanya berapa? Ditanggung BPJS atau tidak? Ternyata banyak sekali pertanyaannya. Iya, karena memang ini aplikasi yang sangat menarik ini, Nurse. Jadi untuk masalah biaya ya, jadi memang untuk sementara ya ini
kita batasi ya untuk radius kurang atau sama dengan 5 kilometer itu biaya penjemputan gratis Oke. ya. Tapi kalau lebih dari 5 5 kilometer kilometer. itu berbayar. Oke Seperti oke. itu, Jadi ya. radius kurang dari 5 meter free penjemputan, di Lebih dari 5 kilo itu berbayar. ada Dan berbayar. ini sementara belum bisa di-cover oleh BPJS. Oh gitu, oke. Tapi jangan khawatir, walaupun pasien BPJS bisa kami layani. Oke. Tapi tetap itu tadi ya, kalau lebih dari 5 kilo berbayar seperti itu. Artinya layanan ini tidak berbatas ya, Iya, tidak betul. berbatas apakah pasien BPJS atau tidak, tapi memang ada aplikasi ini berbayar untuk radius lebih dari 5 5 kilo. km. Ada pertanyaan lagi nih dari Siskandar TJ. Wilayah yang bisa dijangkau oleh panic button di mana saja? Kalau mencetnya di luar Lamongan bisa tidak? Mungkin ada keluarga yang di dalam Lamongan, kemudian ditelepon keluarganya yang di luar gitu. Oh iya, bisa Bu Nirma. Kemarin itu ada contoh ya, jadi panic button ini dipencet dari Kendari. Jauh sekali kan dari luar Jawa ya, dari Kendari. Ternyata pasiennya itu daerah Sukodadi. Jadi setelah kita hubungi ya, itu ternyata pasiennya di daerah Sukodadi, sehingga kita jemputnya ke Sukodadi. Jadi misal saya punya saudara di luar Jawa kemudian minta tolong untuk memencetkan, ya bisa aja, karena saat kita menghubungi balik itu kita kan juga bertanya kembali ya terkait lokasi yang akan dijemput itu daerah mana, kayak gitu. Oke, jadi nggak masalah ya. Jadi Masalah, misalnya ya. di Lamongan ini mungkin mbah-mbah yang sepuh, Betul, kemudian ya. bisanya Ditinggal menghubungi anaknya. anaknya yang di luar kota, monggo silahkan saja, ini bisa-bisa saja ya. Ya. Ada lagi nih pertanyaannya dari Edwawan Abdurrahman. Tim ini melayani konsultasi atau tidak, seperti tindakan pertolongan pertama sebelum tim TRJ datang? Ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi konsep kita memang ke arah situ juga Bu Nirma. Jadi kalau semisal ya ada keluarga kita digigit ular semisal ya, nah itu kan kemudian nekan panic button seperti itu. Jadi saat kita menghubungi ulang ke keluarga tersebut, itu juga kita akan memberikan suatu petunjuk-petunjuk seperti itu. Jadi kita bisa konsultasi dulu ya sebelum kita rujuk. Jadi untuk layanan konsultasi itu bisa melalui aplikasi ini juga seperti itu. Oke. Ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Betul, jangan ya. ragu-ragu. Pokoknya install dipakai install, ya. Kondisi panik pencet. Ya, ada lagi pertanyaan lanjutan dari Siskandar TJ. Lebih dari 5 km itu biayanya berapa? Mudah-mudahan biayanya terjangkau. Oh iya. Jadi untuk biaya lebih dari kilometer itu per kilometernya adalah 15.000 Bu Nirma. 15.000 itu tidak dihitung pulang pergi balik ya. Cuman ke arah lokasi itu berapa kilo lah, itu per kilonya 15.000. Itu sudah difasilitasi oleh ambulan yang lengkap dengan peralatan yang lengkap, kemudian petugasnya yang sudah terlatih, sertifikasi dan sebagainya, seperti itu. Oke. Jadi segitu tadi ya, 15.000 per kilo, lebih dari 5 kilometer. Ya. Dan itu tidak termasuk bolak-balik ya. Jadi cuman ya dihitung dari jarak itu tadi. Betul ya. Oke, itu juga sudah dilengkapi oleh perlengkapan dan sarana prasarana yang mumpuni pastinya. Ada lagi pertanyaan. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya, banyak ini ya yang ikut ya. Ada Nur Rahmatul MFL, kemudian UM Lampung, jauh sekali ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi Tita Halimatus juga sudah bergabung, Andri Santoso ya. Ya memang aplikasi ini kan memang baru dan ini sangat-sangat menolong sekali ya. Dari Ed Marios
17. Apakah tim ini hanya melayani rawat inap saja? Misalnya saat tim TRJ datang dan dilakukan pertolongan pertama dan membaik, apakah harus dirawat inapkan? Ya, Jadi ya. begitu pencet, kemudian tim datang, ternyata membaik, nurse. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Jadi kita prinsipnya adalah menolong kegawat daruratannya dulu. Jadi kalau para pemirsa ini merasa ada yang emergensi dan perlu bantuan kita, langsung kita bantu. Nanti perkara di UGD itu membaik, kemudian rawat jalan atau pulang ya nggak masalah. Yang penting kita sudah membantu untuk membantu kegawatan dari pasien tersebut. Seperti itu ya, Bu Nirma ya. Iya, jadi yang penting kegawatannya tertangani dulu. Betul, ya. ya. Kalau misalnya tidak rawat inap ya, kalau misalnya membaik ya tidak rawat inap. Jadi tidak selalu harus rawat inap. Banyak sekali ini ya pertanyaannya ya, nurse, dan harapannya nanti dengan adanya aplikasi ini masyarakat di Lamongan juga akan sangat-sangat terbantu. Ya, ini ada yang mau disampaikan nggak, nurse? Ini kayaknya waktunya sudah mau dekat-dekat, udah mau selesai nih ya. Udah habis ya waktunya ya. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan, nurse, take home message, monggo. Ya, jadi yang pertama para pemirsa jangan takut-takut untuk menginstal aplikasi ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, pakai aplikasi ini baik dalam kondisi di rumah atau di perjalanan ya, ketika menemui kegawatan dari pasien maupun dari keluarga sendiri ataupun dirinya sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah tetap jaga protokol kesehatan ya. Yang penting kita dari UPD Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang selalu ingin melayani dengan sepenuh hati ya, membantu masyarakat supaya mudah untuk menghubungi, dan kita siap untuk meluncur ke lokasi untuk menolong pasien tersebut. Seperti itu, Bu Nirma. Oke, siap. Oke, ya, demikian sahabat sehat RSML. Jadi jangan tunggu lama-lama, segera install aplikasinya dan gunakan bila sahabat sehat RSML dalam kondisi emergensi. Tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa follow medsos kami, IG, Facebook, YouTube @RSM Lamongan. Ya, sekian dari kami. Semoga sahabat sehat RSML tetap sehat dan semoga pertemuan kita pada siang hari ini banyak membawa manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.